Dan memang ini adalah sebuah kota yang sangat luar biasa. Karena memang kenapa luar biasa? Karena dia disucikan oleh 3 agama besar di dunia, 3 agama samawi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah kompleks Al-Aqsa. Jadi kompleks Al-Aqsa adalah kompleks yang dibatasi oleh tembok-tembok itu yang berbentuk segitiga. Nah, kenapa namanya kompleks Al-Aqsa? Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit perhatian bahwa berkali-kali kita melihat bahwa kekejaman Zionis Yahudi itu ditunjukkan di tanah itu, dan kemudian kebiadaban mereka juga setiap waktu dipertunjukkan, dan kita melihat juga bahwa kaum muslimin melaknat mereka, kemudian kaum muslimin mengecam kebiadaban mereka. Namun semuanya berakhir sama. Apa berakhirnya? Yaitu ketidakpedulian kembali kaum muslimin yang baru akan mengumpat kembali bila ada kejadian yang sama persis, walaupun itu terjadi berkali-kali di depan mata mereka. Karena kenapa? Orang-orang Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, dikarunia oleh Allah sebuah karunia. Apa karunianya? Pelupa, Bapak Ibu sekalian, dan pemaaf. Nah, sehingga apapun yang terjadi mereka selalu lupa dan mereka tidak pernah menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Itulah kemudian dikaruniakan pada orang-orang Indonesia. Maka terjadi berkali-kali di depan mata, tapi mereka tidak peduli saat sudah 3 bulan atau 4 bulan lagi. Nah, kenapa? 3 bulan atau 4 bulan lagi semuanya berubah. Kalau kemarin kita saksikan Pilpres yang kata Pak Doni yang teman jadi lawan, gitu kan ya, yang lawan kemudian jadi teman. 3 bulan lagi juga udah gak ada lagi, Pak, tenang aja. Jadi yang nanti 3 bulan lagi kita akan melihat yang awalnya muji terus kemudian mengancam, yang awalnya mengancam kemudian dikasih kedudukan terus jadi teman. Itu sudah biasa. Setiap 5 tahun kita lihat, Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang benar tentang permasalahan Palestina agar kita tidak terjebak pada sebuah perjuangan dan emosi sesaat. Kita nangis, kita kemudian berdoa, kita kemudian memberikan dana. Tidak hanya itu, tapi kita dapat mengetahui solusi mendasar daripada permasalahan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ini adalah Gaza. Kalau dalam bahasa Arabnya Goza. Goza ini artinya adalah tempat peperangan. Jadi kalau nama anak saya ketiga namanya Gozi, artinya orang yang berperang. Karena Goza ini adalah tempat peperangan. Jadi zaman dulu Rasulullah juga memang sudah menyebutkan banyak hal tentang Goza, dan banyak ulama-ulama besar yang munculnya dari Goza juga, termasuk Imam Syafi'i itu juga lahirnya di Goza, lahirnya di Gaza. Jadi Gaza ini adalah the world largest prison. Kenapa? Karena ini adalah Gaza, Bapak sekalian, bentuknya cuma sekitar 1 jalur saja dan lebih kecil daripada Jakarta. Jadi kalau bisa disamakan ya hampir-hampir sama dengan Jakarta, tapi lebih kecil daripada Jakarta. Seluruh wilayah Gaza ini, Bapak Ibu sekalian, dikelilingi oleh batas-batas yang tidak mungkin dilalui oleh manusia. Di sebelah barat itu dibatasi dengan laut Mediterania, sehingga manusia tidak bisa lewat sana, tidak bisa berenang, dan walaupun mereka nekat berenang, itu sudah menanti Israeli Defense Force yang sudah menanti dengan persenjataan lengkap untuk membunuh siapapun yang masuk atau yang keluar. Kemarin ketika kasusnya Mafi Marmara, masih kan, itu kapal Mafi Marmara itu mau masuknya lewat laut Mediterania ini, tapi ternyata nggak bisa sama sekali. Nah, selain itu seluruh wilayah Gaza ini berbatasan dengan Israel, maka tidak ada satupun yang bisa lewat sana karena memang dilindungi oleh tembok-tembok yang sangat tinggi yang nggak mungkin bisa dilalui oleh manusia juga. Dan satu-satunya wilayah Palestina, wilayah Gaza yang berbatasan dengan kaum Muslim adalah wilayah yang dinamakan dengan wilayah Rafah. Jadi kalau di daerah sini yang kita sering dengar di TV-TV Rafah, itulah memang di daerah sini. Ini namanya Rafah. Berdasarkan kemudian geografi, Bapak sekalian, kita bisa tahu bahwa seluruh wilayah Gaza ini cuma ada sekitar 8 pintu untuk menuju ke dalam, dari dalam keluar dan dari luar masuk ke dalam. Cuma ada 8 pintu di situ, 1 pintu di sini, ini namanya Rafah, dan 7 pintu lain yang langsung menuju pada orang-orang Israel. Nah, maka berdasarkan Camp David, maka pintu Rafah ini boleh dibuka untuk kepentingan logistik dan kebutuhan sipil untuk masukin barang, masukin makanan, masukin barang bantuan dan sebagainya. Tapi ternyata pintu ini ternyata lebih banyak ditutup daripada dibuka. Memang begitulah orang-orang Yahudi, mereka selalu mengkhianati perjanjian. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena memang penguasa Muslim ini juga parah-parah. Ketika masanya Husni Mubarak, ini pintunya lebih sering ditutup daripada dibuka. Tergantung permintaan Israel seperti apa. Kalau Israel minta tutup, dia tutup. Kalau seandainya tidak, ya dia buka. Ketika zamannya Mursi, ketika Mursi berkuasa menggantikan Husni Mubarak, pintu ini dibuka total, sehingga memberikan banyak kebaikan pada orang-orang di Gaza. Nah, ketika zamannya Abdul Fattah As-Sisi, ini pintu ini bukan hanya ditutup, tapi diberikan kendali kepengurusannya kepada orang-orang Israel. Jadi benar kalau dikatakan bahwa Abdul Fattah As-Sisi ini sebenarnya adalah seorang Yahudi yang berwajah Muslim, karena memang kejamnya luar biasa itu sekalian.
Nah, Gaza ini sudah ditutup sejak lama. Dari tahun 2008 mereka sudah diputus listrik dan sudah diputus air. Terutama beberapa waktu terakhir ini mereka diputus air dan diputus listrik. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana orang bisa hidup tanpa listrik dan tanpa air. Jadi kalau di Indonesia saja, di Jakarta pernah terjadi pemadaman listrik 2 hari saja. Itu aja udah kalang kabut semua orang. 2 hari padam listrik, seluruh genset laku semua. Segala macam orang kalang kabut, orang pada protes. Di sini sudah mati listrik semenjak tahun 2008 gitu sekalian. Lalu bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan pasokan-pasokan makanan? Di sini di daerah Rafah mereka buat ribuan terowongan, mulai dari yang seukuran manusia sampai yang seukuran truk untuk bawa livestock, untuk bawa sapi, untuk bawa kambing dan sebagainya. Tapi semenjak Abdul Fattah As-Sisi berkuasa, maka seluruh daerah perbatasan ini disisir oleh Abdul Fattah As-Sisi. Maka siapapun yang ketahuan punya terowongan di rumahnya, maka terowongan itu langsung dihancurkan dan rumahnya langsung dihancurkan sekaligus. 1 lantai dihancurkan langsung, 2 lantai hancurkan langsung, apartemen 8 lantai hancurin langsung juga. Nah, kenapa? Karena mereka membantu perjuangan rakyat Palestina, membantu perjuangan orang-orang yang ada di Gaza. Makanya benar ketika dikatakan Gaza is the world's largest prison, penjara terbesar di dunia. Nah, kenapa? Karena pintunya ada 8, yaitu pintu Rafah yang lainnya ketutup karena mengarahnya ke daerah Israel. Maka itu adalah sebuah killing point, yang luar nggak bisa masuk, yang masuk nggak bisa keluar. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa sih wilayah Gaza ini selalu bermasalah? Kenapa sih wilayah Gaza ini dari dulu sampai sekarang nggak usai-usai? Kalau mungkin bapak-bapak yang sudah mulai punya umur 30-an ke atas, pas kita masih kecil kita ingatkan ya, ada kemudian orang-orang yang disebut seperti Yitzhak Rabin, seperti kemudian Yasser Arafat dan sebagainya. Selalu kemudian ada masalah, selalu kemudian ada konflik di daerah Gaza, di daerah Syam. Kenapa bisa begitu? Jadi gini ceritanya. Ngomong-ngomong, Syam sama Palestina ini sama Bapak sekalian. Jadi Syam ini disebutkan oleh orang-orang zaman dulu dan disebutkan Rasul untuk menyebut satu wilayah yang dinamakan sebagai the crossroads of the world. Jadi persimpangan dunia. Jadi kalau kita lihat nih, kalau petanya ada Afrika, ada Arab, ada Jazirah Arab, ada Eropa, ada Asia kan ya. Nah di tengah-tengah semua itu namanya Syam. Jadi kalau Syam itu disebut sekarang seperti Palestina, Yordan, Suriah, itu semua adalah bagian daripada Syam. Termasuk Libanon itu juga bagian daripada Syam. Nah, jadi kenapa sih wilayah Syam ini selalu mudah bergejolak? Karena memang Syam ini adalah tempat yang disuci oleh 3 agama. Saya sudah cerita kemarin bahwa seluruh nabi-nabi dan rasul semuanya lahir, semuanya beraktivitas dan semuanya meninggal di daerah Syam, di daerah Timur Tengah. Maka sepeninggal Rasulullah, banyak sahabat yang pengen pergi ke daerah Syam. Karena begitu banyak hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kemuliaan daerah Syam ini. Nah, bagi orang-orang Yahudi sendiri, Syam ini adalah tempat yang sangat terkhususkan, khususnya daripada kota Yerusalem. Kenapa? Bagi mereka ini adalah sebuah tanah terjanji. Jadi menurut mereka di dalam Alkitab, kitab suci perjanjian lama, dalam surat Bilangan dan surat Ezekiel, di situ dirinci bagaimana sih sebenarnya wilayah Yahudi yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan tatkala Musa memimpin eksodus orang-orang Yahudi pergi dari Mesir lalu kemudian ke Syam, inilah kemudian tanah yang dijanjikan kepada mereka. Betul tanah yang dijanjikan kepada mereka Bapak Ibu sekalian? Betul. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan seperti itu, bahwa memang orang Yahudi dipimpin oleh Nabi Musa untuk pergi dari Mesir lalu masuk kepada tanah terjanji. Musa kemudian membelah Laut Merah, kemudian pergi ke dataran Sinai, kemudian sampailah ke daerah Syam. Tapi di dalam Al-Quran diceritakan pula bahwa memang begitulah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini semenjak daripada pelarian mereka dari tanah asal mereka, kemudian mereka dibawa jadi budak ke Persia, mereka dibawa jadi budak ke Romawi, mereka dibawa jadi budak ke Mesir. Mereka punya satu sifat buruk yang tidak tertandingi. Apa sifat buruk mereka? Dikatakan di dalam Al-Quran, sifat buruk orang Yahudi minimal ada 2. 1 serakah, 2 pengecut. Yang pertama apa? Serakah. Yang kedua pengecut. Maksudnya serakah dan pengecut itu seperti apa? Diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu kan ya? Ketika mereka dibawa oleh Nabi Musa pergi eksodus, tiba-tiba Nabi Musa kemudian minta untuk pergi untuk berdoa kepada Allah. Ketika tinggal berdoa sama Allah, apa mereka lakukan? Tidak mengumbar. Bikin Al-Baqarah, bikin sapi betina itu, yang kemudian bisa mengeluarkan suara, yang kemudian mereka sembah, gitu kan ya? Itu yang pertama. Setelah itu kemudian Nabi Musa memaafkan mereka. Sudah memaafkan mereka, mereka disuruh untuk masuk ke tanah ini, suruh masuk ke tanah ini, ternyata juga nggak mau. Nah kenapa? Karena di tanah ini sudah didiami oleh keturunan orang-orang Yunani yang namanya bangsa Filistin. Keturunan Yunani yang namanya bangsa Filistin ini mempunyai satu keistimewaan. Apa? Badannya lebih gede daripada manusia biasa.
Jadi badannya 2 kali lipat daripada manusia biasa, raksasa badannya. Maka orang-orang Yahudi tatkala sampai ke sana, Yahudi bilang, kami nggak mau masuk tanah ini. Nah, kenapa? Walaupun ini tanah yang dijanjikan, kami nggak mau masuk. Nah, kenapa? Tuh orang-orang pada gede semua. Maka dituliskan di dalam Al-Quran, Allah berkata, orang Yahudi berkata pada Nabi Musa, Musa, kamu aja pergi sama Tuhanmu untuk perang. Nanti kalau kamu menang, kami masuk. Kalau kamu menang, kami gak ada masalah. Kami duduk di sini aja. Kamu aja perang sama Tuhanmu, sama orang-orang Filistin itu. Satu, pengecut Ibu sekalian. Yang kedua, serakah. Bagaimana kita tahu tatkala Nabi Musa memimpin mereka, setiap bani-bani di antara 12 bani itu kan sudah dikasih air minum masing-masing, sudah dicukupi makan mereka. Tapi apa kata mereka di dalam Al-Quran? Allah ceritakan kata mereka, Musa, tolong kamu berdoa kepada Tuhanmu agar kami diturunkan makanan-makanan yang lain. Kami bosan dengan makanan ini aja. Kami perlu diturunkan basol, bawang. Kami perlu diturunkan fung, diturunkan sayur-sayuran. Kami perlu agar Allah memberikan kami adas, kacang adas. Maka mereka minta pada mereka sudah dicukupi. Serakah gitu sekalian. Sampai Nabi Musa naik pitam lalu berkata, mau nggak saya kasih tahu yang lebih bagus daripada apapun yang engkau minta tadi? Apa? Pergi ke pasar cari sendiri. Itu kemudian orang-orang Yahudi serakah, bahkan minta fung, minta sayur, minta bawang, minta adas saja, minta Musa, dan kemudian minta sama Allah. Paham ya sekalian? Serakah dan pengecut. Maka tatkala mereka nggak berani masuk ke sini, mereka kemudian dikutuk oleh Allah, nggak bisa masuk ke dalam tanah itu. Sampai kemudian zamannya Nabi Daud, Allah berkehendak Daud mengalahkan Jalut, mengalahkan Goliat, kemudian masuk ke dalam tanah ini dan mereka mulai mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan yang pertama kali dipilih Daud adalah kota Yerusalem. Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu kemudian membangun haikal Sulaiman di sini. Nah, kenapa? Nabi Sulaiman itu sudah saya sampaikan, dia punya mukjizat bisa mengendalikan syaitan-syaitan yang tukang buat bangunan sama tukang menyelam. Maka dia buat sebuah istana di tempat itu juga haikal Sulaiman, tempat kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat megah sekali, yang kabarnya rumahnya saja itu gerbangnya aja 9 pilar Bapak sekalian. Dan kemudian lantai bawahnya itu kaca semua, dan di bawah kacanya ada air. Sampai-sampai ketika Ratu Bilqis masuk ke dalam sana, dia ngangkat roknya karena takut basah. Ternyata bukan air. Nah, ini kemudian Nabi Sulaiman ketika membangun ini semua ini disucikan oleh orang Yahudi. Karena Yahudi menganggap Nabi yang tertinggi adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka mereka menganggap inilah tempat yang mereka sucikan, yaitu adalah tanah berjanji. Itu bagi orang Yahudi. Bagi orang Nasrani beda lagi. Ini tempat di mana Yesus Kristus disalib dan di mana Yesus Kristus dikhianati kata mereka. Jadi di daerah Kenekau ini ada tempat yang diyakini sebagai tempat perjamuan terakhir Yesus sebelum Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot, kemudian disalib, mati di kayu salib. Menurut versi mereka, versi kita nggak begitu, tapi mereka mensucikan daerah ini juga. Lah kalau begitu bagi kaum muslimin seperti apa? Bagi kaum muslimin juga sama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yaitu adalah subhanallah, maha suci Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa yang diberkahi Allah sekelilingnya. Yang dimaksud Masjidil Aqsa yang mana? Bukan yang itu Ibu sekalian. Itu namanya Kubas Sohro. Masjidil Aqsa yang di sini. Kompleks Aqsa-nya semuanya ini. Jadi kalau yang ada yang pernah mendengar Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas atau Masjidil Aqsa atau Al-Aqsa, itulah semuanya namanya kompleks Masjidil Aqsa. Kalau yang itu namanya Kubas Sohro. Nah, kenapa namanya Kubas Sohro? Karena isinya di bawahnya batu. Itu bukan masjid Ibu sekalian. Jadi itu adalah kubah yang dibuat untuk memperingati bahwa di bawahnya ada batu yang menurut Umar bin Khattab itu adalah batu yang diinjak oleh Rasulullah sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Maka dibangunkan oleh Khalifah Utsmani sebuah masjid bergaya Utsmani di situ untuk sebagai sebuah peringatan saja. Maka di sini adalah ini adalah Masjid Al-Aqsa dan di sini adalah the Western Wall, tembok barat yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai satu-satunya peninggalan bangunan Nabi Sulaiman, tempat mereka untuk beribadah. Caranya gimana? Kepalanya dijeduk-jedukin di sana Bapak sekalian. Nah, ini orang-orang Yahudi ketika beribadah di depan tembok ratapan itu. Nah, jadi ini kalau tembok ratapannya itu adalah Kubas Sohro, dan kalau ini adalah tembok ratapannya ini adalah Masjidil Aqsa. Jadi ini adalah sedikit perkenalan. Nah, terus kenapa kemudian jadi masalah daerah Palestina, daerah Syam ini? Jadi gini ceritanya sekalian. Sudah saya ceritain bahwa orang Yahudi ini kan punya sifat. Sifatnya apa? Yang dua tadi? Serakah dan pengecut. Itu baru dua sifat yang diceritakan dalam Al-Quran. Belum sifat-sifat yang lain yang diceritakan itu di dalam Al-Quran. Seperti apa? Suka bunuh nabi-nabi mereka sendiri, suka mengingkari janji, tidak bisa dipercaya, dan curang. Makanya kemanapun Yahudi ini pergi, mereka selalu dapat masalah. Ketika mereka pergi ke Persia, mereka dibunuh orang, dapat masalah.
Ketika mereka pergi ke Spanyol, mereka dibunuh oleh orang-orang Nasrani, dapat masalah lagi. Ketika mereka pergi ke Jerman, dibunuh lagi, dapat masalah lagi. Ketika mereka pergi ke Mesir, dibunuh lagi, dapat masalah lagi. Lalu kenapa? Sifatnya memang sifat yang jelek. Makanya kemanapun mereka pergi selalu dapat masalah. Contoh, seperti di Mesir, itu sebelum mereka ditindas oleh Fir'aun, itu bukan hanya ditindas saja, tapi ketika mereka pergi ke Mesir sebagai budak, mereka ini orang yang pintar-pintar, langsung dikuasai ekonomi, langsung berbuat curang, langsung kemudian mau menguasai negara. Dan karena itulah orang-orang Mesir jadi kemudian merasa terganggu dengan keberadaan orang Yahudi. Akhirnya mereka dibantai. Fir'aun berbuat zalim dengan cara membantai dengan cara berlebihan, sehingga Nabi Musa mengeksoduskan mereka ke daerah Palestina. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini memang di mana-mana dapat masalah, dimanapun dapat masalah. Nah, kenapa? Sifatnya jelek tadi. Nah, karena semuanya dapat masalah, tersebar kemana-mana, maka satu waktu ada seorang Yahudi punya impian. Apa impiannya? Impian saya adalah menyatukan orang-orang Yahudi yang terpecah belah ini. Kita harus jadi satu negara, supaya kita gak dibantai orang terus, supaya kita gak susah terus. Gimana caranya? Kita harus punya negara, menyatukan orang-orang Yahudi, menjadikan bangsa Yahudi yang paling tinggi, karena cuma Yahudi yang manusia, yang lain bukan manusia. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, namanya Theodor Herzl. Hati-hati ya, ini bukan ustadz ya Ibu sekalian ya. Jadi walaupun jenggotnya panjang, ini bukan ustadz. Theodor Herzl ini adalah bapak Zionis. Dia punya ide, dia punya impian bahwa saya harus menyatukan orang-orang Yahudi, which is di masa itu orang-orang ketawa terbahak-bahak. Nah, kenapa? Semuanya dibunuh di mana-mana. Tapi dia pengen menyatukan orang Yahudi. Maka dia nggak main-main, dia ajak temannya, namanya Lord Rothschild. Ini seorang Yahudi yang paling kaya di dunia pada zamannya, berkebangsaan Inggris. Lah, kenapa dia bisa kaya? Dia memperkenalkan sistem perbankan modern. Jadi bisa kita bayangin ya, orang yang jadi bankir aja kaya luar biasa, apalagi orang yang menciptakan sistem perbankan. Maka setiap orang yang transaksi di bank dapat ke orang Yahudi. Sampai ketika saya berbicara, keluarga Rothschild ini jadi keluarga paling kaya di dunia. Semua keluarga jadi keluarga paling kaya di dunia. Cuma dia low profile, nggak mau masuk Forbes gitu sekalian. Tapi ini orangnya paling kaya di dunia sampai sekarang, Rothschild. Dua ini berkoalisi, satu punya duit, satu punya ide. Maka mereka mau mendirikan negara Zionis. Kalau Anda jadi orang Yahudi dan Anda mau mendirikan negara Zionis, kira-kira daerah mana yang Anda pilih? Yang Anda pilih daerah mana? Syam, tanah terjanji. Betul begitu? Maka mereka mau beli tanah terjanji atau Syam tadi, membelinya dari yang punya. Kira-kira yang punya siapa? Malaysia, salah. Siapa? Orang Palestina. Nggak ada orang Palestina di situ. Umat Islam. Khilafah, betul. Dulu nggak ada Inggris, nggak ada Amerika, belum. Semua yang punya adalah khilafah. Dan mereka datang kepada khalifah Islam, namanya Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani adalah khalifah pada waktu itu. Yang sudah saya ceritakan kemarin, khilafah adalah kepemimpinan seluruh kaum muslimin. Jadi seluruh kaum muslimin bersatu jadi satu. Ini pemimpinnya waktu itu, namanya Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Dia datang pada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani, minta agar Sultan Abdul Hamid mau menjual sebagian wilayah Syam untuk dibuatin perkampungan dan perumahan orang-orang Yahudi yang jadi cikal bakal negara Yahudi nanti. Kira-kira dikasih gak sama Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid bilang, Theodor Herzl, jangan berdiskusi, tanah itu bukan milik saya, tapi tanah itu milik umat saya. Pada tahun 1897, penolakan Abdul Hamid yang pertama kepada Yahudi. Tapi bukan Yahudi kalau mereka berhenti begitu saja. Mereka datang lagi 5 tahun kemudian pada tahun 1902 dengan bawa sogokan. Apa sogokannya? Nih, satu, memberikan 150 juta pound sterling untuk kemudian negara khilafah. Nah, kenapa? Khilafah pada waktu itu sangat miskin sekali dan sangat banyak utangnya karena hampir-hampir runtuh. Maka mau diberikan 150 juta pound sterling. 150 juta pound sterling itu sebesar apa? Kalau zaman itu 150 triliun. Kalau zaman sekarang hitungannya inflasinya Ibu sekalian. Maka itu kemudian diberikan 150 juta pound sterling dan membayar hutang khilafah sebesar 33 juta pound sterling lagi. Tidak hanya itu, membuatkan kapal induk, membuat universitas dan memberi pinjaman lagi 3 juta pound sterling untuk kemudian dapat tanah di Palestina. Kira-kira dilepas nggak tanah Palestina oleh Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid menulis surat pada Herzl, nasihat di Dr. Herzl supaya jangan meneruskan rencana dia. Saya tidak akan pernah menjual tanah ini. Lah, kenapa? Itu bukan tanah milik saya, itu tanah milik umat Islam yang telah berjihad demi kepentingan tanah itu dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi boleh simpan harta mereka,
Tapi kalau seandainya suatu waktu daulah khilafah ini dimusnahkan pada satu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa bayar harganya. Tapi selama ada daulah, selama ada khilafah, mati-matian akan kami perjuangkan tanah ini. Dan lebih baik kami menusukkan pedang di dalam perut kami daripada menyaksikan tanah ini terpecah. Dan tidak akan kami menyaksikan tanah ini terpecah selama khilafah masih ada. Jadi kira-kira ternyata betul setelah khilafah nggak ada, diambil total. Penolakan oleh Abdul Hamid pada tahun 1902 membuat Yahudi berang. Lalu kemudian membuat mereka melakukan konspirasi, pengen membunuh Sultan Abdul Hamid, tapi nggak terbunuh. Akhirnya mereka membuat makar yang lain. Apa makarnya? Nih wilayah khilafah yang kemudian saya sampaikan kemarin. Bagaimana cara mereka memecah belah semua ini? Diadakan Perang Dunia Pertama. Yahudi mendesain Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. 1914 pecah Perang Dunia Pertama. Antara siapa dan siapa? 1914 sekutu yang dikepalai oleh Inggris dan Prancis dan blok sentral. Blok sekutu Inggris Prancis, blok sentral siapa? Jerman. Jerman termasuk blok sentral, dan Jerman kemudian menggait khilafah Utsmaniyah. Makanya kalau kita belajar sejarah, pernah dengar nama dinasti Ottoman yang berkoalisi dengan Jerman di blok sentral. Awalnya khilafah Utsmaniyah atau dinasti Ottoman itu tidak mau masuk ke blok sentral, maunya masuk ke blok sekutu, tapi ternyata ditolak, dan karena itulah mereka harus masuk ke dalam blok sentral. Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dinasti Habsburg, dan kemudian khilafah Turki dan sebagainya, itu kemudian jadi satu koalisi, jadi masuk dalam blok sentral melawan Prancis, Inggris dan sebagainya. Dan kita sudah tahu Perang Dunia Pertama yang menang adalah Inggris, Prancis, sekutu. Akhirnya seluruh wilayah Islam dibagi, karena menurut aturan pada zaman itu winners takes all, yang menang ambil semuanya. Maka dibagi-bagilah wilayah Islam berdasarkan perjanjian Sykes-Picot. Sykes ini adalah jenderal dari Inggris, Picot adalah jenderal dari Prancis. Mereka membagi wilayah Islam pada tahun 1917 menjadi dua wilayah. Yang warna merah dapatnya Inggris, yang warna biru dapatnya Prancis. Maka Inggris dapat apa saja? Inggris dapat daerah Palestina, dapat daerah Arabia, dapat daerah Kuwait, Baghdad, Irak, Iran, termasuk India dan sebagainya. Lalu Prancis dapat apa? Prancis dapat Suriah, dapat Aljazair, dapat Sudan dan sebagainya. Maka kita tahu ada pemain nasional Prancis kalau suka main bola, namanya siapa? Yang orang Muslim dulu, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane itu orang Aljazair. Lah kenapa namanya Zinedine Zidane? Sebenarnya namanya bukan Zinedine Zidane, dibacanya Zainuddin Zidane. Itu nama dia, seorang Muslim Aljazair. Kenapa Aljazair sudah dijajah oleh Prancis semenjak Perang Dunia Pertama? Pasca Perang Dunia Pertama 1914 semuanya dikuasai oleh Inggris. Oke, tadi wilayahnya dikuasai oleh siapa? Kaum Muslim, khilafah. Sekarang dikuasai oleh siapa? Inggris. Maka Lord Rothschild yang orang Inggris langsung ngirim surat kepada Raja Inggris, lalu kemudian minta agar tanah Palestina diberikan kepada dia. Langsung dikabulkan oleh pemerintahan Inggris lewat deklarasi Balfour. Jadi yang dulu kita belajar di sejarah itu maksudnya. Apa itu deklarasi Balfour? Pemberian Inggris kepada Yahudi tanah di Palestina. Begitulah kemudian adanya His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities. Terakhir-terakhirnya, I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Maka inilah pertama kali yang mengakui, yang memberikan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi adalah orang Inggris. Bisa paham ya daripada deklarasi Balfour. Setelah deklarasi ini diterbitkan, maka banyak sekali kerusakan pada orang-orang Muslim di daerah Palestina. Nah kenapa? Ketika deklarasi Balfour sudah diberikan, maka pada tahun 1917 Inggris mengirimkan militer yang dipimpin oleh Jenderal Allenby untuk mengawal orang-orang Yahudi untuk menjadi pemukiman pertama di sana. Jenderal Allenby masuk kepada Palestina, mendatangi makam Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian berkata, Salahuddin, ayo bangkit lagi, kita lanjutkan perang salib. Karena kemarin Richard Lionheart kalah, kita lanjutin perang salib. Ternyata gak bangun-bangun Salahuddin Al-Ayyubinya, maka dia mengencingi makam Salahuddin Al-Ayyubi dan mengatakan, pada hari ini perang salib sudah selesai. Nah kenapa? Inggris memenangkan perang salib, dia katakan begitu. Maka pada tahun 1922 legitimasi ini semakin diperkuat. Dengan cara apa? LBB mengeluarkan mandat for Palestine. Apa ini LBB? Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations. Apa itu League of Nations? Betul, cikal bakalnya PBB. Tapi sebenarnya bukan cikal bakal PBB. LBB adalah sebuah persekutuan yang dibuat oleh Inggris, seolah-olah Inggris berdiri atas nama dunia.
Jadi Inggris mengumpulkan seluruh dunia masuk PBB dan dia jadi pemimpinnya dan yang menentukan, seolah-olah itu adalah atas nama dunia. Maka itulah PBB. Maka PBB seolah-olah adalah RT-nya dunia. Lalu kemudian dia menerbitkan mandat for Palestine. Intinya adalah apa? Memberikan wilayah-wilayah pada orang-orang lain. Raja Yordan diberikan wilayah Yordan, Raja Irak diberikan wilayah Irak, Raja Suriah diberikan wilayah Suriah. Nah, kenapa? Atas sebuah upah daripada pengkhianatan mereka ketika mereka mendukung Inggris dan Prancis dan peruntungan khilafah. Bisa kita pahami ya? Maka sekarang kita lihat bahwa Yordan diam aja ketika Gaza dibombardir. Kenapa? Dari awal mereka tidak pernah berpihak pada kaum muslimin, karena wilayah mereka didapatkan dari pemberian Inggris, Bapak sekalian, lewat mandat for Palestine ini. Dan seluruh raja-raja yang lain termasuk Raja Saudi itu juga wilayahnya diberikan oleh Inggris dan dimerdekakan oleh Inggris. Selesai daripada di sana, Bapak sekalian, ternyata banyak sekali orang-orang Yahudi yang kemudian pindah ke daerah Palestina. Ini tahun 90 sampai tahun 2009 banyak sekali orang Yahudi yang pindah, sampai tahun 1939 juga sama. Dan kemudian pada tanggal 29 November 1947 terjadi yang lebih parah lagi. PBB menerbitkan namanya Partition Plan, sebuah rencana pemisahan. Loh, tadi kok PBB sekarang sudah jadi PBB? Sorry, LBB kok jadi PBB? Apa yang berubah antara LBB dan PBB? Amerika. Pemimpinnya, betul. Kenapa? Karena tahun 1945 Perang Dunia Kedua selesai. Perang Dunia Pertama pemenangnya Amerika. Perang Dunia Kedua pemenangnya Perang Dunia Pertama pemenangnya Inggris. Perang Dunia Kedua Amerika. Maka Amerika mengambil alih dari Inggris lalu mengganti LBB jadi PBB. Lalu kemudian meminta PBB segera menerbitkan Partition Plan. Apa itu Partition Plan? Membagi dua wilayah Palestina, satu wilayahnya Yahudi, yang kedua wilayahnya umat Muslim. Jadi kira-kira gini, Bapak Ibu sekalian punya rumah di Indonesia? Punya rumah di Indonesia? Ada yang punya rumah di Jerman ada? Ada. Kira-kira gini, kalau saya datang ke tempat ibu-ibu atau tempat bapak-bapak lalu saya bilang, Pak, Bu, mulai dari sekarang ini rumah saya. Loh, enak aja lu. Dari mana hukumnya dan dari mana ceritanya ini rumah kamu? Pokoknya ini rumah saya. Ini rumah saya beli. Iya saya tahu, tapi mulai dari sekarang ini rumah saya. Kenapa? Nenek saya bilang bahwa saya punya rumah di sini dan ini rumah saya. Kira-kira protes nggak Bapak Ibu sekalian? Enak aja, ini rumah saya beli dengan darah dan dengan nyawa saya ini. Saya nggak peduli, ini rumah saya. Kita ribut Bapak Ibu sekalian. Kita ribut, hampir kemudian pukul-pukulan, hampir kemudian berantem. Tiba-tiba Pak RT di situ datang lalu bilang begini, kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu cinta damai. Maka kita nggak usah ribut-ribut kayak begini, karena kita ini cinta damai. Gini aja, solusinya dibagi dua aja lah. Setengah punyanya kalian, setengahnya punya ibu dan bapak. Diterima nggak Ibu sekalian? Nggak diterima. Nah itu yang terjadi pada Palestina. Maka lucu kalau ada orang Muslim yang mengatakan bahwa solusi Palestina adalah bagi dua. Lah kenapa? Loh, itu bukan punyanya orang Yahudi. Orang Yahudi datang lalu mengatakan itu wilayah mereka. Karena itulah PBB datang lalu mengatakan daripada lu berdua ribut lebih baik bagi dua aja. Paham nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Sama aja kayak ada orang masuk Indonesia, orang Belanda masuk Indonesia tiba-tiba mengatakan kemarin kami menjajah di sini, berarti ini setengahnya punya kami sekarang. Diterima atau enggak Bapak saya? Enggak boleh. Maka orang Indonesia dulu ketika dijajah oleh Belanda, mereka enggak mau bagi dua wilayah Indonesia. Nah, kenapa? Ini bukan wilayah mereka. Bisa dipahami Bapak sekalian. Sama kayak orang Amerika tiba-tiba orang Indonesia datang, ini punya Amerika, ini punya moyang gue nih kira-kira ini. Berarti harus dibagi dua. Terima enggak orang Amerika? Enggak, tapi PBB lalu melegalkan ini, lalu membagi dua wilayahnya, 55% untuk Yahudi dan 45% untuk orang-orang Muslim. Tapi tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu sekalian. Setahun kemudian tahun 48 Israel dideklarasikan jadi sebuah negara. Parahnya adalah apa? Tatkala Israel dideklarasikan oleh jadi sebuah negara, maka mereka saat itu jadi sebuah state, jadi sebuah negara yang diakui oleh PBB. Artinya apa? Mereka dianggap manusia. In the other hands, di tempat yang lain Palestina jadi stateless, jadi tanpa negara. Artinya apa? Ibarat begini, Anda di Jerman punya paspor nggak? Punya. Kalau Anda nggak punya paspor di sini, kira-kira gimana? Kalau nggak punya paspor, kira-kira gimana? Bukan suruh pulang. Orang yang nggak punya paspor yang berada di negeri orang lain itu ibarat tidak ada di mata hukum. Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami? Tidak ada di mata hukum. Maka kalau orang nggak punya paspor diperkosa orang, yang salah siapa? Yang nggak punya paspor. Orang nggak punya paspor ditabrak mobil, yang salah siapa? Yang nggak punya paspor, karena mereka tidak ada di mata hukum. Karena secara hukum kan orang ada karena diakui legalitasnya kan ya.
Kalau orang nggak punya paspor itu nggak ada di mata hukum, maka dibunuh pun nggak mengapa kalau orang nggak punya paspor itu. Nah, di Palestina mereka stateless, artinya apa? Mereka nggak diakui oleh PBB sebagai manusia, bahkan mereka nggak ada di mata hukum, di mata dunia. Nah, kenapa? Stateless mereka, nggak ada di mata dunia. Saat mereka adalah stateless, maka pembunuhan terhadap mereka dimulai. Nah, kenapa? Banyak orang Yahudi kemudian kumpul ke sana, ratusan ribu orang Yahudi kemudian masuk ke daerah Palestina, dan orang-orang Arab mulai merasa terganggu. Maka pada tahun 1967, Mesir, Saudi Arabia, Yordan, Syria, Libanon, Irak semuanya bersepakat menyerang Israel. Kira-kira yang menang siapa? Yang menang siapa kira-kira? Yang ini 50 juta, yang itu 700 ribu orang. Kira-kira yang menang siapa? Yang menang Israel. Bukan gak jadi, yang menang Israel. Loh kok bisa yang menang Israel? Karena mereka semua berkhianat, Bapak sekalian. Orang yang dikenal sebagai pahlawan Islam, Jamal Abdul Nasser, yang sangat terkenal dengan nasionalisme Islamnya, ternyata dialah yang justru mengkhianati Islam. Jadi orang yang dipuji-puji itu seringkali justru jadi pengkhianat. Siapa lagi? Hussein Talal, Raja Yordania, bapaknya Abdullah Talal yang sekelas dengan David Ben Gurion. Semua mengkhianati Islam. Karena bisa begitu? Coba bayangkan baik-baik. Kaum muslim yang 50 juta populasinya itu dengan tentara yang jauh lebih banyak daripada Israel sudah siap head to head dengan Israel pada tahun 1967. 1967, betul seperti kata Pak Doni tadi, langsung kemudian dihal. Gencatan senjata, Israel bilang, kami nggak mau perang, gencatan senjata, kita harus rundingkan dulu. Setelah gencatan senjata, langsung mereka telepon Jimmy Carter datang ke Yordania, mengunjungi Yordania. Setelah berbicara dengan King Hussein Talal langsung terbang ke Mesir. Setelah terbang ke Mesir, turun dari pesawat, Hussein Talal bilang, kita nggak boleh gencatan senjata sama orang Yahudi, kita harus serang mereka sekarang juga. Itu dianggap sebagai pernyataan untuk mengangkat gencatan senjata. Artinya apa jadi? Yahudi sudah di atas dengan kapal-kapal terbang mereka yang pemberian Amerika, kemudian membombardir seluruh kapal-kapal terbang kaum muslimin yang nggak sempat terbang, dan pasukan-pasukan yang nggak sempat perang, dan tank-tank tempur yang bahkan nggak sempat jalan. 6 hari pasukan kaum muslimin habis semua, Bapak sekalian. Terkenal dengan nama Perang Yom Kippur. Nah, setelah itu apa terjadi? Ini yang terjadi. Ini tahun 1946 sebelum PBB mengumumkan berdirinya negara Israel. Yang warna putih-putih itu adalah perkampungannya orang-orang Israel di daerah Palestina yang dijaga oleh Inggris. Ini yang setelah terjadi setelah PBB mengumumkan pemisahan wilayah Palestina dari Israel. Langsung mendadak mereka punya wilayah yang warna putih. Dan ini adalah setelah perjanjian dan perang Yom Kippur, perang 6 hari tadi 1967. Dan ini pada tahun 2000. Tahun berapa nih? 2000. Sekarang tahun berapa? 2014. Yang atas ini udah hilang. Yang tinggal ini West Bank atau tepi barat Sungai Yordan, dan ini daerah Gaza. Coba bayangkan ini yang terjadi bagi sekalian. Berarti kira-kira yang mana yang bagus? Yang sono, yang sini, yang sini, yang sini? Yang paling ujung ada sini? Enggak semuanya. Nah, kenapa? Karena itu bukan wilayah mereka sama sekali. Harusnya semua mereka diusir dari situ. Nah, kenapa? Yahudi itu kayak kanker begitu sekalian. Makanya terjadi pada mereka. Maka aneh ketika orang-orang mendukung suruh PBB memindahkan Israel. Gak mungkin ceritanya PBB memindahkan Israel. Nah, kenapa? Dari cerita sejarah tadi kita sudah tahu siapa yang pertama kali memberikan tanah Palestina kepada orang-orang Israel? Inggris. Lalu siapa yang kemudian yang melegitimasi lewat PBB? Amerika. Dan PBB yang mengakui sendiri jadi negara. Jadi ibaratnya adalah bapaknya Inggris, ibunya Amerika, bidannya yang melahirkan adalah PBB. Maka itulah anaknya bersama-sama daripada ketiga itu, Ibu sekalian. Maka apa terjadi setelah itu? Yang terjadi pembunuhan di mana-mana. Yang terjadi, masya Allah. Sebentar, saya harus kesana dulu sebentar, karena ini videonya harus dipusat secara manual. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, adalah pembantaian demi pembantaian kaum muslimin. Sebentar. Jadi kalau ada yang belum tahu bagaimana kejadian di sana, ini yang terjadi di sana, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ketika daerah khilafah sudah terpecah belah menjadi daerah yang kecil-kecil, dan kemudian mereka semua mulai dibantai. Ini November 1947 ketika film PBB mendeklarasi pemecahan Palestina. Ini sebenarnya ada suaranya, tapi nanti kalau ada yang mau dengar suaranya nanti boleh copy materinya saja. Sudah saya copy pada panitia. Makanya keputusan PBB, sebuah kerajaan sementara bagi orang Yahudi, akan berfungsi dengan dukungan dan bantuan dari PBB di Palestina. Nah, ini katanya Harry S. Truman, kaum Yahudi perlu untuk menemukan tempat yang mereka tuju. Adalah menjadi sikap saya untuk bahwa kerajaan Amerika atau Amerika pemerintahnya tidak akan berdiam diri melihat maksa keganasan Hitler tidak dibiarkan membina hidup yang baru. Makanya jadi setelah itu pembantaian demi pembantaian di Palestina.
Mulai sejak saat itu Bapak sekalian, apapun yang dilakukan oleh orang Palestina adalah salah. Kenapa? Karena mereka stateless, mereka nggak punya state, mereka nggak punya negara. Maka apapun yang mereka lakukan adalah salah dan apapun yang dilakukan oleh Israel adalah betul. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Dan ketika mereka mencoba untuk membela diri mereka, maka orang-orang Palestina dikatakan sebagai teroris. Sementara ketika Israel membunuh orang-orang Palestina, maka mereka dikatakan sebagai preemptive attack. Ini yang terjadi pada mereka. Ini pembantaian Sabra dan Satira di tahun 1982. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan seolah-olah mereka bukan manusia. Ini sudah biasa terjadi di sana Bapak sekalian. Tapi jangan sangka mental anak-anak mereka seperti mental anak-anak kita. Saat anak-anak Palestina mendengarkan gemuruh bom, maka mereka katakan siapa lagi yang syahid pada hari ini? Siapa lagi yang dapat kemuliaan daripada Allah pada hari ini? Dan anak-anak Palestina hampir semua habis Quran. Tahun ini saja sekitar 1.000 orang itu kemudian sudah habis Quran sebelum Gaza dibombardir. Ini anaknya terkena pecahan-pecahan bom. Mereka juga ibu-ibu sama seperti ibu-ibu sekalian. Ini tahun 2000 ketika Israel menggunakan senjata kimia. Lihat satu anak kecil ini harus dipegangin oleh 4 orang dewasa karena badannya kejang-kejang gak karuan. Nah kenapa? Senjata kimia ini menyerang sistem saraf. Dia bilang saya tidak bisa melihat sama sekali. Seluruh badannya terasa sakit. Dia cuma bisa menyebut nama Allah, Allah, Allah. Mereka gak menyebut nama bapak dan gak menyebut nama ibunya. Dia bilang seluruh badannya membunuh dia. Jadi mati gak bisa, hidup sengsara. Misalnya ibu-ibu yang pingsan ketika mendapatkan rumah dan keluarganya habis semua. Ini soal ibu yang berkata, Aina antum ya Arab, Aina antum, di mana kalian semua? Apakah kami bukan Muslim? Apakah kami bukan umat Muhammad? Ini bagaimana orang Yahudi mau melawan satu orang Muslim harus berlima sekalian. Dan bayangkan bagaimana kalau kita adalah orang tua kita yang disayang kayak gitu. Ini orang dipatahin tangannya, padahal dia sudah tidak bersenjata. Bahkan anak-anak pun tidak lepas daripada kejaman mereka. Dan anak-anak yang ada di Israel, sebelum peluncuran roket-roket kepada orang-orang di Gaza, anak-anak Israel ini menuliskan kata-kata cinta kepada orang-orang di Gaza. Ini adalah tanda kasih kami kepada kalian. Di rudalnya dituliskan seperti itu. Itu anak-anak Israel. Ini ada video yang sempat diambil oleh salah satu wartawan. Seorang anak dan bapak sedang berlindung di balik sebuah tong dan mereka mengatakan bahwa kami tidak bersenjata, tapi masih ditembak. Tembakan pertama kan anaknya meninggal di tempat. Lalu kemudian bapaknya merasa sangat luar biasa sedih. Kemudian bapaknya pun ditembak. Ini yang terjadi di Palestina baru sekalian. Sebagian kecil yang terjadi di Palestina ketika sampai sekarang juga masih terjadi hal yang demikian. Bapak sekalian, ini adalah suatu hal yang kita lihat setiap waktu, setiap tahun dan seolah-olah menjadi sebuah sinetron saja. Nah, kenapa? Karena terjadi setiap tahun pembantaian demi pembantaian. Pertanyaannya kemudian mau sampai kapan? Ini pembantaian yang tadi saya sampaikan terjadi di Sabra Satira pada tahun 1982. Ini pada tahun 2009 sama 1.300 orang, setengahnya anak-anak dan wanita syahid di Gaza dalam waktu 28 hari. Sekarang pembantaian ini baru berlangsung 20 hari tapi sudah syahid sekitar 1.500 orang. Nah, apa yang terjadi ketika pembantaian terjadi? Obama cuma bisa mengatakan Israel have rights to defend itself.
Lihat bagaimana tuh, ini adalah bom-bom fosfor putih yang ketika kalau kena tangan itu langsung bolong gitu sekali dan langsung membakar wilayah-wilayah yang lain sampai tulangnya juga kebakar. Ini kemudian mereka lakukan, tapi Amerika tidak peduli sama sekali. Maka di sini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ada dua hal. Yang pertama pembantaian, yang kedua korban. Pembantaian ini bisa hilang hanya dengan obat-obatan dan dengan harta kita. Tapi yang membantai ini nggak bisa selesai. Nah, kenapa? Yang membantai terus jalan dulu sekalian. Maka kalau kita lihat apa sih masalah sebetulnya? Masalah sebetulnya bukan PBB, bukan Amerika, tapi masalah sebetulnya adalah ketika khilafah ini nggak ada, maka nggak ada lagi pelindung umat. Maka muncul orang-orang yang kemudian memperebutkan wilayah ini seperti memperebutkan makanan dalam tempat makanan. Nah, makanya coba kita lihat PBB. Banyak orang mengatakan PBB harus bergerak, PBB harus berbuat sesuatu. Mungkin nggak kira-kira PBB berbuat sesuatu? Nggak mungkin, karena itu anaknya dia, Bapak sekalian. Nggak mungkin PBB berbuat sesuatu. PBB akan hanya diam. Dan Amerika juga sama. Ketika Amerika diminta pendapat, satu video yang sangat bagus di YouTube, coba cari ketika seorang mahasiswi di California berkata kepada Obama, Barack Obama, kita kan adalah negara yang mendukung hak asasi manusia. Iya. Lalu bagaimana pendapat tentang orang-orang Israel? Kenapa kita tetap memberikan mereka fund? Why we are keep funding them? Kenapa kita harus kemudian tetap memberikan mereka duit, memberikan mereka senjata dan sebagainya? Obama mengatakan bahwa Israel itu adalah masalah khusus yang gak mungkin kita menelantarkan orang-orang Israel. Lalu kenapa? Tetap kita bantu Israel. Amerika gak akan tinggal diam. PBB adalah punya Amerika dan PBB tidak akan berbuat, Amerika pun tidak akan berbuat. Sama seperti pendahulu-pendahulunya, mereka semua mendukung tentang kerajaan Israel. Mereka semua mendukung tentang pemerintahan Israel, termasuk Barack Obama. Yang lucu ketika Barack Obama mau jadi presiden, yang senang orang-orang Indonesia. Oh, ini anak menteng, luar biasa, nasi goreng, bakso dan sebagainya. Mereka nggak tahu bahwa dunia itu nggak sederhana itu sekalian. Barack Obama ini pendukung Israel nomor 1. Lalu yang kemudian terjadi di depan AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, dia mengatakan bahwa salah satu pidatonya, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan apapun yang saya bisa dalam kapasitas apapun untuk tidak hanya menjamin keamanan Israel, tapi juga menjamin bahwa rakyat Israel bisa maju dan makmur dan mewujudkan banyak mimpi yang dibuat 60 tahun yang lalu. Ini sedikit daripada pidatonya. Suaranya sekarang saya nggak bisa dikeluarkan sampai didengar semua, tapi bisa setidaknya kita tahu. Ini sedikit daripada kata-kata dia. Dengar? Tuh. Ini sebelum dia jadi presiden sekarang. Ketika dia sudah hampir pasti terpilih, dia memberikan pidato ini pada orang-orang Yahudi untuk memastikan bantuan Amerika. $30 billion. Nggak boleh terikat pada bangsa lain, harus dengan Amerika. Kenapa? Karena mereka sama. Sama seperti Hillary Clinton, mengatakan bahwa for President Obama and for me and for this entire administration, bagi seluruh administrasi Amerika, our commitment to Israel security and Israel future is rock solid, unwavering, enduring, and forever. Ini yang dia katakan. Nah, kalau itu bagus sekalian, coba kita lihat. Tidak akan pernah Amerika akan mendukung orang-orang Muslim. Sama seperti PBB tidak akan mungkin kemudian mendukung terhadap orang Muslim dan meminta agar PBB kemudian dan PBB tidak mungkin akan membebaskan orang-orang di Gaza. Dan menyaksikan ini semua, umat Muslim juga cuma diam. Lalu bagaimana dengan yang lain? Semua diam juga. Yang lucunya pada tahun 2008 dibangun sebuah iron wall, sebuah tembok besi stainless steel yang kemudian 20 meter ke bawah tanah untuk menutup seluruh terowongan dari Gaza keluar. Dan terowongan dari luar ke Gaza. Mereka memotongnya seluruh kemudian terowongan itu, dan semua orang protes kepada orang-orang Mesir. Kalian ini gila ya kalian. Kenapa? Kalian nutup terowongan itu, berarti kalian nutup orang dapat makanan. Orang-orang Mesir banyak yang meninggal di sana dan mati di sana. Dan ternyata setelah ini terjadi, seorang Syekh Al-Azhar yang memberikan fatwa, kepala sekolah Al-Azhar mengatakan apa? Pembangunan tembok ini syar'i dalam pandangan Islam. Siapa yang menentang pembangunan tembok berarti telah melanggar syariat Islam. Coba bayangkan. Begitulah pengkhianatan kaum muslimin pada zaman sekarang.
Bahkan ulama pun tidak bisa dipegang lagi. Mereka sudah lebih takut daripada selain Allah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sama ketika Gaza dibombardir malah menerima Simon Peres sebagai tamu, lalu kemudian menjabat tangannya seolah-olah mereka adalah teman lama. Ketika kita lihat juga bagaimana Husni Mubarak ketika bersama dengan Zulkifli, ini sebelum terjadi peperangan daerah pada tahun 2008, ketika Zulkifli berkunjung ke Mesir untuk menutup pintu Gaza. Setelah itu dikabulkan. Lalu bagaimana dengan Saudi? Sama aja. Raja Abdullah sangat dekat sekali dengan Amerika. Dia beli banyak sekali F-16, dia beli banyak sekali senjata-senjata daripada Amerika, tapi senjata-senjata itu tidak digunakan untuk kaum muslimin. Bahkan Saudi Arabia adalah satu-satunya negeri yang tidak boleh menayangkan pembantaian yang ada di Gaza, dan tidak memperbolehkan demonstrasi-demonstrasi atau aksi-aksi untuk menentang pendudukan Gaza. Kalau Jerman aja boleh, Saudi Arabia tidak boleh, Bu sekalian. Apa yang bisa kita lihat? Sama seperti Mahmud Abbas, Presiden Palestina. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat banyak di media-media, kadang-kadang ada berita-berita yang menyesatkan, yang mengatasnamakan Dubes Palestina. Betul begitu? Dubes Palestina bilang, ini bukan perang agama, ini adalah perang kemanusiaan. Ini adalah urusan kemanusiaan. Karena di Israel banyak orang-orang yang juga muslim, bahkan tentara Israel 50% muslim. Bohong, gak pernah terjadi seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu? Wajar. Dubes Palestina di Indonesia itu adalah bawahannya Mahmud Abbas, dan Mahmud Abbas mendukung Amerika dan bersama dengan Israel sama-sama mengusahakan dua negara tadi. Itu pengkhianatan juga terhadap kaum muslimin. Dia berjabatan dengan orang yang tangannya masih berlumuran darah orang-orang muslim. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ini yang terjadi. Dan mereka tinggalnya di tepi barat, bukan di Gaza, sehingga mereka gak paham sama sekali tentang kondisi Gaza. Lalu bagaimana dengan negeri tetangga Anda? Sama aja. Lalu bagaimana dengan negeri Anda? Tidak jauh beda, Ibu sekalian. Bush juga sama dengan kemudian Bush dengan SBY sama aja. Kenapa? SBY ini adalah orang yang diperebutkan oleh dua negara, Inggris dan Amerika. Dua-duanya berebut SBY. Inggris kasih gelar naik, terus kemudian SBY kemudian dikasih juga gelar-gelar oleh Amerika, mendapatkan calon Nobel dan sebagainya. Kenapa? Sama-sama kemudian tidak mendukung orang-orang Muslim. Ketika terjadi pembantaian di Gaza pada tahun 2008, SBY kemudian dikatakan, apa kemudian reaksi Anda terhadap pembantaian ini? Maka SBY katakan, sebentar, saya akan telepon Barack Obama dulu. Ketika terjadi pembantaian pada tahun 2014 hari ini sekarang, maka ketika ditanya SBY, bagaimana kemudian sikap Anda? SBY mengatakan, sebentar, saya akan telepon PBB dulu. Padahal dia sudah tahu persis PBB dan Amerika tidak akan menghentikan pembantaian terhadap rakyat-rakyat di Gaza. Nah, kalau itu tidak bisa lihat ini yang terakhir, Bapak sekalian. Ini lihat baik-baik. Israel cuma 22.000 km persegi dan cuma 7,28 juta orang. Dan renungkan baik-baik ini hadis Rasulullah, hampir saja bangsa-bangsa mengepung kalian sebagaimana orang-orang mengepung tempat makanan. Kita dicabik-cabik, kita dihabisi. Kemudian berkata seorang sahabat, apakah karena ini jumlah kita sedikit? Waktu itu jumlah kita sedikit. Rasulullah katakan, tidak, jumlah kalian justru banyak, tapi banyaknya Anda ini seperti buih di lautan, nggak ada gunanya sama sekali. Nah, kenapa? Karena Allah telah mencabut dari hati kalian rasa takut, kemudian Allah telah mencabut dari dalam musuh-musuh kalian, hati musuh-musuh kalian rasa takut, mencampakkan rasa takut itu ke dalam diri kalian. Maka menjadilah kalian al-wahnu, hubud dunia wa karahiyatul maut. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau orang sudah takut mati, maka setengah akidahnya udah lepas. Nah, kenapa bisa begitu? Orang takut mati berarti tidak siap masuk surga. Karena masuk surga secara pertama harus mati. Tapi ternyata orang sudah takut mati, maka ini menjadi sebuah masalah yang besar sekali. Pertanyaan terakhir banget Bapak Ibu sekalian, mau masuk surga? Mau masuk surga Bapak Ibu sekalian? Orang-orang Palestina pengen masuk surga nggak? Mau. Surga yang mereka pengen dan surga yang kita pengen sama nggak? Sama. Mereka dapat dengan cara mengorbankan harta, nyawa, dan bahkan kemudian mereka tidak sempat melakukan apapun yang kita lakukan. Tapi kita pengen surga yang sama, seperti yang mereka beli dengan harta dan nyawa mereka beli dengan daging dan darah mereka, tapi dengan pengorbanan yang biasa. Kira-kira pantas atau tidak, Bapak sekalian? Maka harusnya kita berpikir, kalau Allah memberikan pada mereka kemuliaan, itu kemuliaan mereka. Tapi kita belum ada kemuliaan, maka menyumbang kepada mereka, maka mendoakan mereka, itu bukan mereka yang perlu, tapi kita yang perlu. Karena mereka sudah dapat kemuliaan, kita yang belum, Bapak sekalian. Dan yang terakhir, harusnya kita tahu bahwa jawabannya kembali ke akar masalah. Bahwa masalah Gaza, masalah Palestina ini mulai bukan dari dulu, tapi mulainya dari semenjak ketika khilafah runtuh, nggak ada pelindung kaum muslimin, digaris-gariskan batas kaum muslimin yang namanya nasionalisme, sehingga kita merasa berbeda dengan orang-orang di Palestina, sehingga Indonesia merasa berbeda dengan orang-orang di daerah Palestina. Kenapa? Ini yang dibuat oleh orang-orang yang nggak suka sama Islam, memecah belah Islam dan membuat Islam kemudian terpecah belah, lalu kemudian mereka serang satu-satu. Walau lebih sobat sekalian, ini bisa saya sampaikan.
sampaikan. Kalau yang salah saya mohon maaf. Jadi kita sudah tahu bahwa solusinya adalah persatuan Islam tadi. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya membuat umat muslim ini bersatu dan mereka sama-sama merindukan penerapan syariat. Nah kenapa? Betul kata Rasulullah, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalau anda pakai tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Quran, Sunnah. Selama ada Al-Quran dan As-Sunnah, kaum muslimin terlindungi. Maka solusinya satu-satunya ya memang pengiriman pasukan, gak ada yang lain. Nah kenapa? Yahudi itu berpuluh-puluh kali perjanjian, semuanya tidak ditepati. Berpuluh-puluh kali perjanjian, semuanya mereka ingkari. Berkali-kali kemudian kita berusaha, nggak akan ada solusinya. PBB nggak mungkin, Amerika nggak mungkin, Inggris apalagi. Solusinya cuma satu, pengiriman pasukan untuk kemudian menghadapi orang-orang Israel. Itu satu-satunya Bapak-Ibu sekalian dalam pandangan agama, pandangan logika dan pandangan sejarah. Wallahu a'lam sekalian, semoga bermanfaat. Ini sudah terang dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.